Rahayu saudara-saudara Jiwa Tosana Haji Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Grace Adi Channel Jakarta. Seperti biasa, mari kita awali dalam doa bersama. Semoga senantiasa segala yang terindah dan yang terbaik terlimpah untuk kita semua. Amin. Kita sekarang berada pada tayangan 102. Tema yang kita bawa, Payung Amarasuli Kabudan. Dikelompokkan dalam kategori keris jimatan. Sekaligus saya ingin menyampaikan suatu tips singkat memilih pusoko. Di sini kita akan review keris jimatan saya, ada 4. Nomor 5381, 5393, 5394, yang terakhir 5531. Mari kita awali dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Bambang Hasrinuksumo. Dialah salah satu senior perkerisan kita yang sudah almarhum. Di dalam bukunya dijelaskan ada 4 ciri-ciri untuk mengatakan itu sebuah keris. Jadi disitulah kita bisa menangkap definisi perkerisan. Yang pertama, keris itu memiliki condong leleh. Jadi antara gonjo dan bilah dia tidak bersifat tegak lurus, tapi membentuk sudut sedikit. Itu menunjukkan condong leleh, sekaligus merupakan suatu sifat dari pribadi Nusantara yang santun serta lembah manah, digambarkan dalam condong leleh itu. Yang kedua, definisi keris dikatakan sebagai keris kalau dia ada unsur linggayoni. Antara gonjo, di tengahnya ada peksi lubangnya. Lah, antara peksi dengan gonjo itulah terciptanya sesuatu hubungan linggayoni. Walaupun kita tahu bahwa itu pemahaman dari era Hindu, namun di situ adalah memberikan suatu perlambang tentang kesuburan, perlambang tentang kemakmuran, fertilitas, dan lain sebagainya. Ketiga, dikatakan keris kalau dia terbentuk atas minimum 2 logam. Minimum 2 logam berarti bisa 3, bisa 4. Dan yang terakhir, didefinisikan keris ketika memenuhi ukuran. Ukurannya ada 3 kelompok. Antara 16 sampai 30 kita kategorikan keris patrem. 30 sampai 40 kita kategorikan keris standar, dan di atas 40 cm kita kategorikan keris jumbo atau corok. Ketika kita sudah memahami 4 hal sebagai suatu ukuran oleh kalangan perkerisan, ketika keris-keris dengan panjang di bawah 16 cm, akhirnya ada semacam istilah yang disebut dengan keris jimatan. Jadi keris jimatan itu lebih karena dari aspek ukuran, karena tidak memasuki kategori keris yang kita definisikan tadi, sehingga 16 ke bawah kita kategorikan keris jimatan. Terus bagaimana sikap saya memandang keris jimatan? Itu keris atau bukan? Di awal channel ini saya ungkapkan di dalam satu keris itu isinya hanya doa. Manakala keris itu walaupun jimatan, namun standar pembikinannya menggunakan suatu standar ritual yang sama, etikat niat empu yang sama, dilakukan melalui suatu tirakat yang sama. Menurut saya, keris jimatan juga punya sesuatu kekuatan doa yang sama dengan keris yang standar lainnya. Namun berpulang kepada diri Anda masing-masing dalam memaknai perjalanan tosan haji Anda, karena pada akhirnya preferensi hati Anda lah yang akan menuntun Anda ke arah mana Anda menyukai tosan haji.
Ada satu hal yang merupakan sesuatu tantangan di dalam keris jimatan, yaitu aspek penangguhan. Karena ricikan pendukungnya itu sangat kurang sebegitu jelas karena saking kecilnya, sehingga susah sekali untuk dilihat, sehingga sangat sulit untuk ditentukan gaya tangguh keris mana. Makanya dalam permainan di keris jimat, di sini kita hanya mengandalkan kekuatan rasa. Ada suatu ungkapan di perkerisan yang dikatakan beberapa kali oleh senior kita, keris itu jangan hanya dilihat, tolong dibaca maknanya. Dan keris itu jangan terus dianalisa, namun dirasa. Jadi permainan Tosan-Aji sekaligus merupakan suatu permainan rasa pribadi kita. Namun kalau kita ingin paham tentang rasa, ini kadang-kadang juga susah-susah gampang atau gampang-gampang susah. Saya merasakan sesuatu hari ini, katakanlah saya senang. Ini buah dari rasa yang ada di pikiran saya atau di hati saya. Itulah permasalahannya. Seperti kita ketahui, pikiran juga punya rasa. Namun pikiran ini adalah bagian daripada otak yang semuanya serba tidak stabil, kadang tergantung dari mood, dan bersifat tidak permanen, karena ketika manusia berpulang, otak jadi satu dengan tubuh fisik ini akan jadi debu dan tanah. Yang saya ungkapkan permainan rasa tadi adalah lebih rasa dari hati. Hati itu berpusat di dalamnya ada kalbu kita ini. Ini organ non fisik. Jadi bukan seperti jantung sama lambung yang ada fisiknya. Kalau kalbu itu adalah organ non fisik. Justru hati itu punya suatu rasa yang sifatnya stabil, karena adalah bagian daripada semacam sesuatu organ non fisik yang permanen. Artinya manakala tubuh fisik ini ketika kita berpulang cuma menjadi debu dan tanah, hati itu akan tetap hidup. Jadi caranya bagaimana untuk mengandalkan hati? Ya, Anda harus mengaktifkan hati dengan cara menghilangkan ego-ego pribadi Anda. Apakah itu kemarahan? Apakah itu kesombongan? Apakah itu iri dan dengki? Itulah penutup hati. Manakala ada orang egonya tinggi, menurut saya tidak mungkin dia ingin berkata, bersuara dari hati, karena hati diblok oleh ego tadi. Jadi itulah perkerisan. Kita harus bermain rasa dari hati. Untuk itu di perkerisan, akhir dari suatu cerita, memang diharapkan ego pribadi kita ini akan menjadi turun. Dengan demikian semakin pekalah diri kita, hati kita dalam melihat, merasa Tosan-Aji. Mari kita ambil topik ini. Kali ini topik yang sangat-sangat berbeda dari sebelumnya, karena kita membahas keris-keris kecil yang terkategori jimatan. Mari kita mulai dari review 5381. Kerisnya kecil sekali, jadi kalau saya genggam aja cuma sebegini. Ya mungkin pertimbangan keris jimatan ini karena untuk memudahkan kita di dalam membawanya ke sana kemari, tidak nampak oleh siapapun. Ada beberapa orang lebih cocok dengan keris jimatan. Mari kita lihat 3581. Di dalamnya seperti tilam upeh, namun punya geger sapi tanpa tingil, berarti itulah yang saya kategorikan tilam sari. Panjangnya dari ujung hingga bawah itu 13,7 cm. Yang membuat saya takjub di bilah keris ini adalah
bagaimana bilah sekeris ini yang bergeger sapi dari atas sampai bawah punya pamor miring. Di sini nampak jelas pamornya mayang mekar winengku. Pamor mayang kepekar dan wengkon banyak disebut sebagai mayang mekar winengku. Tentu saja, siapa yang tepat bagi keris ini, merekalah yang menginginkan dasar keluarganya sangat kokoh dan keluarga menjadi bahagia. Dan orang ini membutuhkan sesuatu tambahan kewibawaan dan unsur perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kepada mereka yang menginginkan 4 ciri tadi, keluarga kokoh dan bahagia, kewibawaan, serta senantiasa perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, merekalah Tuhan yang cocok untuk pusaka ini. Jadi kenapa saya katakan cocok untuk pusaka ini? Karena bagi saya, kalau saya pahami isi keris cuma doa, jadi keris itu cocok untuk siapapun. Yang nggak cocok adalah ketika kita memilih keris yang tidak sesuai dengan apa yang sedang kita ikhtiarkan. Kita masih muda menginginkan ujungnya suatu kesejahteraan. Doa kita ke arah kesejahteraan ke kanan. Namun kita belinya keris Megantoro yang doanya untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Mencari kesejahteraan, mendekatkan diri sama Tuhan sama-sama baiknya. Tapi yang paling baik adalah yang sesuai dengan apa yang sedang kita ikhtiarkan saat ini. Inilah tilam sari 13,7 cm mayang mekar winengku. Dapat Anda lihat pada website kami, nomor keris 5381. Selanjutnya kita memasuki keris yang kedua yang kita review, yaitu nomor 5393. Di sini keris berhandle cantik dengan dapur nogo primitif 13,3 cm melati tumpuk. Ini sangat khas sekali. Kita sama-sama tahu bahwa nogo simbolisasi pimpinan, melati tumpuk bulat-bulat simbolisasi kesejahteraan atau rezeki lah gampangnya. Jadi ini tentunya cocok untuk seorang pemimpin yang mampu mengarahkan yang dipimpinnya untuk meraih kesejahteraan. Tentunya untuk kesejahteraan pemimpinnya juga. Mari kita lanjut kepada satu bentuk jimatan yang lain. Kali ini unik. Dari apa itu? Busananya, rangkanya itu timoho iras. Kendit lagi. Handle-nya juga kendit. Saya merasakan sesuatu. Saya lihat dari lubangnya kayaknya otentik. Dan lubangnya lubang kayak yang sekecil bilah ini. Tapi ketika saya buka bilahnya, ternyata ini adalah merupakan tombak. Lah lucunya tombak ini dibaliknya adalah tombak keleng tanpa pamor, dibaliknya adalah pamor ceprit. Memang penangguhan tentang keris jimatan tidak gampang karena ricikannya sangat kecil sehingga gaya dari keris itu akan susah kita lihat. Paling-paling yang kita bisa dibantu dari aspek yang kita sebut dengan materialnya. Ya tentunya kalau dari kebiasaan saya melihat dengan material besi yang seperti ini dan pamornya mengkilap ngambang kayak gini, ya ini khasnya Mojopahit. Sehingga kalau bicara tentang tangguh, saya tangguh Mojopahit. Namun sekali lagi, sandaran saya dalam menangguh keris jimatan hanya terletak kepada yang kita sebut material saja. Dan tentunya yang terakhir, masalah yang penting tadi, masalah rasa. Pertanyaannya, kenapa ada sebuah tombak kok dimasukkan dalam satu keris? Rangkanya rangka keris ini, tidak rangka tombak. Menurut banyak referensi yang saya dapatkan, ketika ada tombak yang sampai dibuatkan rangka pusaka keris seperti ini, menandakan bahwa tombak itu adalah tombak kelas pusaka.
yang layak dipusokokan, sehingga sampai rangkanya pun harus dibuat sama persis seperti keris. Makanya ketika kita melihat ada suatu tombak dengan rangka keris, rata-rata bilahnya sangat-sangat wingit. Mari kita lanjut kepada terkait dengan topik, yaitu payung Amarasuli, yaitu keris nomor 5531 payung Amarasuli Kabudan, panjangnya 22,9, lebih dari 16, tapi dia iras. Jadi antara handle, peksi sama bilah nyambung jadi satu. Amarasuli tentunya adalah sesuatu istilah, tentunya pasca Islam masuk ke Nusantara. Biasanya yang diberikan Amarasuli itu ketika keris-keris itu sudah membentuk 3 dimensi. Biar gampangnya, 3 dimensi itu adalah suatu bentuk yang ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya. Sehingga yang kita sebut dengan 3 dimensi itu punya standar volume. Lah, seperti inilah yang kita sebut dengan yang namanya 3 dimensi. Kali ini saya sebut sebagai semacam sesuatu Amarasuli karena dia membentuk suatu 3 dimensi, namun bentuknya seperti payung. Maaf sekali lagi ketika tidak jelas, gambarnya blur, silahkan ke web, lihat nomor 5531. Kalau kita bicara tentang masalah istilah Amarasuli, itu sangat ngetren, yaitu ngetren disukseskan oleh Cemeti Amarasuli, di mana dikaitkan dengan misteri Gunung Merapi, yang bahkan Cemeti Amarasuli itu mampu mengalahkan Mak Lampir. Namun sekali lagi, itu legenda, saudara. Jadi kalau kita bicara tentang payung Amarasuli, itu berbeda dengan Cemeti. Kalau Cemeti itu lebih sifatnya aktif, lebih sifatnya ofensif, lebih bersifat penaklukan. Namun kalau bicara tentang payung Amarasuli Kabudan ini, sifatnya lebih pasif. Ya tentu saja kalau Anda berbicara payung, itu adalah perlindungan menyeluruh. Tidak hanya untuk melindungi dari hujan, tapi panas pun tidak kepanasan. Simbolisasinya, pusoko ini adalah pusoko untuk yang kita sebut perlindungan secara menyeluruh. Lagi-lagi bicara istilah Amarasuli. Apakah sebelum Islam masuk ke Nusantara istilah itu seperti itu? Kalau menurut saya pemaknaan itu terjadi bertahap. Contoh, pamor ngulit semongko. Pamor ngulit semongko itu sejak Mojopahit, yaitu tahun 1400-an sudah ada pamor itu. Namun perlu Anda ketahui, semangka itu adalah buah dari Afrika yang mulai mendunia di awal abad 20, berarti tahun 1900-an awal. Tapi kenapa kok menjadi makna pamor keris itu? Sekali lagi, ketika orang melihat keris, kok kulitnya kok seperti kulit buah itu, berarti akhirnya kedepannya banyak mengungkap bahwa keris itu adalah berpamor ngulit semongko. Sehingga itulah dinamika tentang perkerisan. Perkembangan selalu terjadi yang barangkali nama di masa lalu tidak seperti itu, apalagi keris tersinengkerkan sebelumnya. Balik lagi, sehingga sangat saya yakin sebelum era Islam masuk ke Nusantara, Cemeti itu namanya bukan Amarasuli lagi. Sama juga, kalau keris ini kalau ngelihat dari fisik besinya, benar-benar besi Kabudan yang sangat-sangat jelas. Besi Kabudannya begini. Tentunya jauh sebelum Islam masuk ke Nusantara,
pusaka ini sudah ada. Apalagi kalau Anda melihat rangkanya. Rangka ini kalau Anda lihat dalamnya, ini sangat otentik berdasarkan pengamatan saya. Rangka ini bisa-bisa puluhan tahun, bahkan di atas 100 tahun. Karena ini sangat otentik, sehingga saya dapatkannya seotentik seperti ini. Mungkin ini pusaka piandel dari orang tuan yang bersangkutan sebelumnya. Dikala orang itu merasa sangat-sangat membutuhkan suatu perlindungan, inilah pusaka yang senantiasa dibawa serta, karena dalam suatu bentuk yang sangat kecil, gampang dibawa. Sebagai penutup, singkat saja, saya juga ingin sampaikan tips singkat dalam memilih pusaka, sekaligus menjawab orang yang mempertanyakan apakah jumlah keris saya lebih dari 5.000. Ya, saya sih nggak perlu meyakinkan Anda. Silahkan visit ke website saya www.jscollectionkerisadi.com. Di situ Anda akan ketemu nomor keris terakhir 5.617. Jadi membuat saya, kalau Anda tidak mempercayainya, ya tinggal dihitung aja. Setiap hari lihat satu, sampai berapa lama habis Anda melihat seluruh keris yang ada di saya. Catatan buat Anda ketika melihat website saya, ketika ada nomor yang tidak ada, pertanda bahwa keris itu sudah termaharkan. Balik lagi ke tip. Tipsnya sangat sederhana, yaitu tip memilih pusaka adalah PDH, pas di hati. Bahasa Jawanya srek. Karena saya menganggap keris itu adalah sebuah perjodohan. Namun perjodohan itu sesuatu yang sifatnya adalah subjektif. Baik buat Anda, belum tentu baik buat teman Anda, atau baik buat saya. Baik buat saya, belum tentu hebat buat Anda. Sehingga diharapkan kita memilih pusaka yang paling srek dengan hati kita. Kalau srek, itu pertanda ada suatu ikatan chemistry kita dengan pusaka tadi, sehingga perjodohan itu ada. Makanya kalau Anda ke website saya, pilihannya banyak. Kalau mau cari tilamupe, ya sudah, masuk ke website saya. Di pencarian kolomnya ditulis tilamupe. Nanti akan keluar semua tilamupe. Lihat satu-satu saja mana yang paling srek di hati saya Anda, itulah yang paling pas buat Anda. Itu tips singkat dari saya. Sehingga kalau pertanyaan itu menyaksikan jumlah keris saya, sebenarnya Anda harus yakin, karena saya itu punya pegangan hidup. Omongan itu kalah nyaring dibanding dengan tindakan. Karena bagi saya tindakan bisa berkata lebih keras daripada kata-kata. Jadi daripada saya ngomong terlalu banyak, silahkan lihat realitanya seberapa banyak keris yang saya miliki. Kok bisa begitu? Itulah saya melihat perkerisan sudah dari aspek peran hidup saya. Galilah peran diri Anda. Di peran itulah Anda harus melakukan secara all out, karena Anda terlahir ini untuk menjalankan peran itu. Di samping peran sebagai kepala rumah tangga, sebagai peran di pimpinan di kantor saya, dan di tempat yang lainnya. Kita manusia punya multi peran. Berjalanlah atas peran itu untuk menuju kesempurnaan hidup Anda. Jadi, kalau ada orang yang melihat sebuah keris, ternyata ketika melihat ini cocok Pak, tapi maharnya tidak terjangkau, saya katakan jangan pernah memaksakan keris yang tidak terjangkau. Karena sreknya itu bukan dari hati Anda, itu srek di pikiran Anda. Kalau Anda paksakan Anda memahari keris yang tidak sesuai dengan kapasitas kemampuan Anda, pasti akan tidak ada suatu masalah. Percayalah, perjodohan itu ada semacam klop-klopnya masing-masing. Jadi ketika Anda mampunya memahari pada sesuatu kelas tertentu, ya disitulah kelas perjodohan Anda. Namun ketika Tuhan mengangkat derajat Anda pada suatu derajat lebih tinggi, ya Anda punya derajat perjodohan yang lebih tinggi. Jadi ingat,
berkeris jangan memaksakan ego. Justru itu kontrol ego Anda dengan mengedepankan hati Anda. Yang namanya perjodohan semuanya pasti klop. Jadi tips sederhana dari saya cuma itu. Pilihlah yang paling sreg di hati Anda. Demikianlah perjumpaan kali ini, semoga ada manfaatnya. Sekali lagi, saya sangat yakini keris itu dibuat tidak untuk mengalahkan pihak lain di luar diri kita. Sejatinya pusaka itu, keris itu diciptakan untuk mengalahkan diri sendiri kita. Bagian mana yang kita dikalahkan? Yaitu aspek ego pribadi kita. Makanya ketika berkeris, tambah lama ego tambah turun. Jayalah budaya Tosan Haji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Cemeti